Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kabarnya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Muzaki dari kelas TMT 3E NIM 1262042021141 akan menyampaikan materi mengenai matematika statistika kelas 7 tentang pengolahan dan penyajian data. Indikator pencapaian kompetensi meliputi 1. Menyajikan data dalam bentuk tabel baris kolom. 2. Menafsirkan diagram lingkaran dari suatu data. 3. Menafsirkan diagram garis dari suatu data. 4. Menentukan bentuk diagram yang tepat untuk menyajikan data. 5. Membuat tabel distribusi frekuensi. 5. Menafsirkan tabel distribusi frekuensi. 7. Menafsirkan poligon frekuensi dari data berkelompok. 8. Menyusun soal penilaian berbasis kelas. Pengolahan data. Data adalah sekumpulan ungkapan tentang fakta, konkret atau nyata, berupa hasil-hasil temuan yang diperoleh dari suatu kegiatan penyelidikan atau penelitian. Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Tujuan dari pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Penyajian data. Penyajian data statistik adalah suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dipandang dan mudah dipahami oleh penggunaan data. Penyajian data statistik biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk diagram harus disesuaikan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik dari data yang diketahui. Sebagai contoh, misal jika data yang diketahui berupa data kualitatif, maka diagram yang sesuai untuk dibuat adalah diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Jika data yang diketahui berupa data kuantitatif, maka diagram yang sesuai untuk dibuat adalah histogram atau diagram garis. Materi pembelajaran meliputi 1. Tabel baris kolom, 2. Tabel kontingensi, 3. Tabel distribusi frekuensi, 4. Tabel batang, 5. Diagram lingkaran, 6. Diagram garis, 7. Histogram dan poligon frekuensi. Tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Contoh seperti tertera pada gambar. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan faktor lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Contoh seperti tertera pada layar. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data statistik yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pencaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Contoh sebagai berikut. Diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dengan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Contoh sebagai berikut. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Diagram lingkaran digunakan untuk penyajian data berbentuk kategori yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Diagram garis. Diagram garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Diagram garis umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan, misalnya jumlah penduduk tiap tahun. Histogram dan poligon frekuensi. Jika kita mempunyai sekumpulan data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi, gambar dari diagram yang dibuat berdasarkan data yang sudah tersusun dalam tabel distribusi frekuensi disebut histogram dan poligon frekuensi.
Contoh soal, diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah. Penjelasan presentasi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah dengan menjumlahkan semua presentase dan mengurangkannya dengan 100%. Contoh dari ekstrakurikuler tari, voli, basket, PMR, dan KIR, jumlah presentasi semuanya dijumlahkan menghasilkan 85%. Jadi 100% dikurangi 85% menghasilkan 15%. 15% dari 300 siswa adalah 45 orang. Jadi banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 45 orang. Diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah. Penjelasan hasil produksi untuk 2 tahun terakhir artinya hasil produksi padi untuk tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan diagram batang yang diberikan pada soal, hasil produksi untuk tahun 2013 dan 2014 berturut-turut adalah 200 dan 300 ton. Jadi selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah 300 dikurangi 200 ton menghasilkan 100 ton. Jadi selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah 100 ton. Kemudian jika diketahui data nilai ulangan harian 15 siswa adalah sebagai berikut: 90, 85, 90, 70, 75, 80, 70, 65, 85, 90, 80, 75, 80, 85, 70. Susun data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi jika diketahui panjang kelas adalah 10. Mula-mula kita harus mengelompokkan panjang kelas dari 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, kemudian mengelompokkan nilai sesuai panjang kelas. Jadi dihasilkan nilai ulangan harian 61 sampai 70 dengan frekuensi 4, nilai ulangan harian 71 sampai 80 frekuensi 5, nilai ulangan harian 81 sampai 90 dengan frekuensi 6 sehingga jumlah 15. Latihan soal yang pertama, misalkan hasil ujian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Harapan Kita diberikan pada tabel berikut. Hasil UAS dengan rentang nilai 51 sampai 55 dengan banyak siswa 4, rentang nilai 56 sampai 60 dengan banyak siswa 9, rentang nilai 61 sampai 65 dengan banyak siswa 11, rentang nilai 66 sampai 70 dengan banyak siswa 2, rentang nilai 71 sampai 75 dengan banyak siswa 4, rentang nilai 76 sampai 80 dengan banyak siswa 7, rentang nilai 81 sampai 85 dengan banyak siswa 3. Pada rentang nilai berapakah yang paling banyak diperoleh siswa? Disebutkan pada tabel tersebut banyak siswa yang dominan mendapatkan nilai yaitu nilai 61 sampai 65 dengan frekuensi siswa yaitu 11. Kemudian berapakah banyak siswa yang memperoleh rentang nilai 76 sampai 80? Disebutkan pada tabel rentang siswa yang mendapatkan nilai 76 sampai 80 adalah 7 siswa. Kemudian berapa persen siswa yang memperoleh nilai di atas 60? Siswa yang memperoleh nilai di atas 60 dengan frekuensi yaitu 11, 2, 4, 7, dan 3 dengan jumlah 27 dan dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa 40 dikali 100% sehingga menghasilkan 67,5%. Yang kedua, suatu hari Tono mendapatkan tugas dari gurunya terkait tugas statistika. Oleh karena itu, Tono mencari informasi di sebuah warung tentang banyak mie instan yang terjual selama seminggu terakhir dalam bulan Januari 2017. Hasil catatan Tono disajikan dalam grafik di bawah ini. Pada hari pertama, jumlah mie yang terjual adalah 2 buah. Hari kedua,
jumlah mie yang terjual adalah tidak ada mie yang terjual alias 0. Hari ketiga, jumlah mie yang terjual adalah 6 mie instan. Hari keempat, jumlah mie instan yang terjual adalah 12 buah. Hari kelima, jumlah mie instan yang terjual adalah 15. Hari keempat adalah sama dengan hari kemarin, yaitu 15. Hari ketujuh, jumlah mie instan yang terjual adalah 20 buah. Soal pertanyaannya, Tono mendapatkan data bahwa pada hari keberapakah tidak ada mie instan yang terjual di warung tersebut. Menurut tabel, mie instan yang tidak terjual di warung adalah pada hari kedua dengan jumlah penjualan 0. Kemudian bagaimanakah kecenderungan banyak mie instan yang terjual pada 4 hari terakhir? Jumlah penjualan mie instan 4 hari terakhir adalah pada hari ke-7 20 mie instan, hari ke-6 15 mie instan, hari ke-5 15 mie instan, hari ke-4 12 mie instan, sehingga jumlahnya adalah 62 mie instan yang terjual 4 hari terakhir. Kemudian berapa selisih banyak mie instan yang terjual pada hari kedua dengan hari ke-7? Jumlah mie instan yang terjual pada hari ke-7 adalah 20 buah dan jumlah mie instan yang terjual pada hari kedua adalah 0, sehingga selisihnya adalah 20 mie instan. Nomor 3, hasil panen masyarakat Desa Cangkring Krajan dari tahun 2015 sampai 2021 disajikan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Pertanyaannya, dari data di atas maka dapat disimpulkan panen terbesar terdapat pada tahun disebutkan dalam diagram Venn. Hasil panen terbesar terjadi pada tahun 2020 disebutkan berwarna hijau, yang besaran hasil panen adalah 18% dari total keseluruhan hasil panen. Kedua, berapa banyak hasil panen pada tahun 2017? Disebutkan pada diagram Venn. Pada gambar tersebut, pada tahun 2017 dilambangkan oleh warna abu-abu sebesar 13% hasil panen. Kemudian berapakah perbandingan hasil panen pada tahun 2020 dengan tahun 2018? Disebutkan pada diagram Venn, hasil panen pada tahun 2020 sebesar 18% dan pada tahun 2018 sebesar 9%. Artinya perbandingan hasil panen adalah 2:1. Sekian penjelasan materi mengenai pengolahan dan penyajian data dari saya. Alangkah baiknya memperdalam materi tersebut dengan melakukan latihan soal sebanyak-banyak mungkin sampai paham. Jika ada kurangnya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.